Untuk menjaga agar Forkomil hari ini berjalan dengan tertib, mohon untuk teman-teman tidak mengaktifkan fitur mikrofon dan juga apabila tidak memiliki kendala jaringan bisa menyalakan kamera. Baik, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, untuk membuka acara Forkomil hari ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua, pada Forkomil hari ini akan membahas tentang pertimbangan-pertimbangan etis pelaksanaan penelitian dalam bidang ilmu sosial humaniora yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Daniel Ginting. Berikut saya akan menyampaikan sedikit tentang biodata beliau. Seperti yang telah kita ketahui, Bapak Dr. Daniel Ginting merupakan salah satu dosen dari Prodi Sastra Inggris. Beliau bergabung di Universitas Majung sejak tahun 2008. Kemudian beliau menjabat sebagai Dekan Fakultas Bahasa dan Seni sejak tahun 2019. Beliau memiliki banyak artikel yang berhasil dipublikasikan di jurnal nasional hingga internasional. Selain itu, beliau juga meraih penghargaan di tingkat internasional. Di antaranya, terpilih menjadi The Best E-Teacher from Indonesia pada tahun 2011 yang diselenggarakan oleh US Department of State Bureau of Education and Cultural Affairs. Dan beliau juga terpilih sebagai Young Talent Humboldt pada tahun 2018. Baik, tanpa menunggu lama, mari kita sambut pembicara kita pada Forkomil hari ini, Bapak Dr. Daniel Ginting, dipersilahkan. Baik, terima kasih Lilis. Selamat sore rekan-rekan mahasiswa, selamat sore kepada Bapak Ibu dosen, Pak Patris yang berkenan hadir pada sore hari ini. Saya mohon izin untuk share screen dengan alat saya yang kecil ini ya. Oke. Maaf, ada sedikit kendala. Mudah-mudahan bisa jalan dengan baik. Oke. Apakah bisa terlihat sekarang? Sudah, Pak. Saya, oke baik. Pertimbangan-pertimbangan etis dalam penelitian bidang ilmu sosial humaniora ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan pemaparan saya tentang tema kali ini memberikan wawasan buat kita semuanya tentang bagaimana kegiatan meneliti, dan mudah-mudahan bagi rekan-rekan yang baru memulai meneliti ini bisa memberikan satu wawasan ya. Dan mungkin juga bagi Bapak Ibu yang tentunya sudah berpengalaman akan memberikan satu informasi yang relevan yang mungkin bisa disambungkan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di mata kuliah yang diampu ya. Oke, izinkan saya menampilkan satu slide berikut ini. Bapak Ibu saudara sekalian, kita baru-barusan mendengarkan berita ya yang di sosial media atau membaca langsung di sosial media bahwa Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Bapak Luhut Binsar Panjaitan ya, melaporkan bahwa Haris Alsyar, ini Ketua Indonesian Corruption Watch dan Koordinator Kontras ya, ini Fathia tentang dugaan pencemaran nama baik. Dalam hal ini Pak Luhut ya. Nah, laporan Pak Luhut ini berawal dari video yang berjudul Ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi operasi militer Intan Jaya, Jenderal Bin Adan.
gitu ya, di akun kanal YouTube-nya Haris Asyar. Oke. Nah, dalam wawancara itu Haris sempat mengatakan bahwa pernyataannya, maksudnya dalam hal ini adalah keterlibatan Luhut di dalam kegiatan bisnis tadi yang di Irian Jaya itu berdasarkan hasil riset sejumlah organisasi gitu. Nah, merasa namanya dicemarkan, Pak Luhut kemudian melaporkan Haris dan Fathia ke Polda Metro Jaya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tidak ada tendensi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini ya. Jadi saya tertarik dengan beberapa kata kunci yang disampaikan Asya, yaitu dia sempat mengatakan riset, jadi hasil penelitian. Sehingga kemudian muncul pertanyaan, ya. Wajar ya, pertanyaan ini muncul karena ada kata riset tadi, yaitu apakah memang bisa dibenarkan segala informasi disampaikan ke publik dalam hal ini YouTube bila berasal dari riset, ya? Atau apakah memang bisa dibenarkan segala informasi disampaikan ke ruang publik dengan alasan kebebasan berekspresi dan berpendapat? Tafsiran kasus ini bisa ditarik kemana-mana ya, termasuk ke ranah politik. Tapi bukan maksud saya untuk mengajak kita berdiskusi ke sana. Saya hanya sekedar mengulik itu istilah, yaitu riset. Nah, terkait dalam hal ini, Bapak, Ibu, dan rekan mahasiswa sekalian, saya teringat dengan sebuah cerita tokoh ilmuwan fiktif yang dikarang oleh Mary Shelley ketika dia menulis Frankenstein, bahwa di dalam kasus ini, ya, khususnya ilmuwan yang bernama Frankenstein, ini agak sedikit berbeda. Kalau di kasus pertama tadi, ya, belum ada bukti ya. Tapi kalau di kasusnya Frankenstein ini ada bukti. Bukti apa? Bahwa dia mampu menghasilkan penelitian yang spektakuler. 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 Dia bisa menghidupkan orang mati. Ini luar biasa. Kalau seandainya dia betul-betul tokoh yang real, mungkin dapat Nobel gitu ya. Namun Maaf. apa yang terjadi adalah justru karya spektakuler hasil penelitian ini harus berhadapan dengan penghakiman nilai-nilai yang dianut masyarakat tentang baik atau buruk perbuatan ilmuwan ini. Oke. Baik, saya akan mulai hal yang sederhana dulu ya, teman-teman dan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Coba kita lihat di gambar ya. Ini ada gambar orang yang baru bangun pagi. Ya. Bangun pagi dan juga aktivitas yang lain itu hal yang rutin yang biasa kita lakukan ya. Lalu kemudian ada pertanyaan loh, apa hubungannya dengan tema kita pada sore hari ini? Ya sebetulnya tidak ada hubungannya gitu ya. Ya artinya kita bisa mengatakan ya bangun pagi, orang bisa bangun pagi kapan saja begitu ya, terserah di mana saja. Hanya kegiatan rutin yang klise seperti bangun pagi atau kegiatan yang lain itu bisa menjadi hal yang serius bila ya, bila ya, oh percaya Lilis ya, baik. Iya, Pak. Apakah bisa saya bantu untuk share screen saja? Oh silakan. Baik, ini saya stop dulu ya. Iya, sebentar ya, Pak. Ya, oke, saya matikan dulu. Nah, oke, berhenti menyajikan. Saya akan berikan linknya melalui apa namanya, melalui WA-nya Lilis ya. Minggu lalu Pak Gili sudah share link ke saya, Pak. Apakah sama atau ganti lagi? Sepertinya tetap. Terus next. Bisa Lilis next berikutnya.
Oke. Sampai di sini ya. Kalau di sini sudah bisa? Sudah bisa terlihat ya. Baik, ini saya sedang menampilkan tentang gambar orang bangun pagi. Bapak Ibu bisa melihat saudara sekalian ada orang bangun pagi di sini? Mungkin bisa dibantu, bisa ya? Bisa, Oke, baik. Pak. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, aktivitas bangun pagi ini sebetulnya kegiatan yang akan menjadi suatu hal yang serius bila akhirnya akibat dari bangun pagi ini bisa berdampak kepada kerugian pada orang lain. Ya. Nah, ketika hal ini terjadi dan menyebabkan kerugian, kepentingan orang lain terganggu, ini sudah masuk ke wilayah etik. Nah, hasil dari apa yang kita nilai itu bisa berupa satu deskripsi, yaitu perbuatan yang kurang etis. Misalkan tadi bangun pagi, kita terlambat sehingga orang lain menunggu, sehingga hak-hak mereka juga berkurang. Begitu. Jadi etis itu adalah deskripsi atau keadaan, kata sifat yang menjelaskan penilaian. Oke. Mungkin kita sedikit harus membahas beberapa istilah teknis seperti kata etika. Ya, jadi etika ini berbeda dengan etis. Etika ini adalah ilmunya, ilmu tentang etik. Oke. Jadi ilmu tentang peraturan-peraturan perilaku yang baik dan buruk, gitu. Ya. Nah, disebut ilmu oleh karena memang di sana ada teori yang mampu menjelaskan perilaku yang baik dan buruk yang sudah diperoleh dengan berbagai ragam pengumpulan data secara objektif, secara empiris dan telah teruji gitu sebagai ilmu ya. Nah, di dalam konteks kehidupan kita, ya, di dalam masyarakat, bagian menjadi suatu asosiasi, kita terikat dengan apa yang disebut dengan etik, etik rules of conduct. Nah, ini bisa dalam konteks, dalam pengertian kode etik profesi saya selaku dosen, ya, atau kode etik profesi yang lain. Oke, jadi etik itu menyangkut masalah peraturan terhadap hal perbuatan yang baik dan buruk. Nah, dalam konteks ini kita akan berbicara tentang penelitian di dalam bidang ilmu sosial humaniora. Oke. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau kita menyadari sebetulnya kehidupan ini penuh dengan yang disebut dengan aturan. Inilah yang menarik oleh seorang sosiolog klasik yang bernama Emile Durkheim, ya. Dia terkenal salah satu teorinya yang disebut fakta sosial. Jadi dia melihat kehidupan sosial manusia itu sebetulnya adalah penuh dengan aturan-aturan dan aturan itu mengendalikan, ya, bagikan kekuatan besar yang mengendalikan kehidupan manusia, tindak tanduknya, cara berpikir, cara merasakan, bertutur sapa, bertutur kata dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya diperhatikan aturan-aturan itu yang merupakan hasil dari satu konsensus ditujukan semata-mata untuk menjaga kelanggengan kelangsungan kehidupan manusia di masyarakat. Nah, saya ingin kemudian memperdalam. Nah, apa sih sebetulnya yang menjadi jaminan agar masyarakat itu hidupnya langgeng? Kalau saya melihat sebetulnya yang dijamin itu adalah hak asasi manusia, terlepas dari berbagai ragam konteks kebutuhan dan latar belakang manusia yang beragam ya saudara. Tetapi mereka punya satu hal yang sama, yaitu hak asasi. Dalam perspektif sosiologi, sebetulnya hak asasi itu bisa difahami dalam dua dimensi. Yang pertama, manusia itu adalah makhluk yang bermartabat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah manusia itu adalah makhluk yang otonom. Saya bahas satu-satu ya. Bahwa bila kita memahami manusia sebagai makhluk yang bermartabat, artinya bahwa manusia merupakan ciptaan yang tertinggi Tuhan yang memiliki kehormatan. Sadar atau tidak kita sadari, setiap manusia itu ingin dihormati karena martabatnya ini. Sementara
Manusia sebagai makhluk yang otonom itu artinya adalah di dalam diri manusia itu selalu ada satu keinginan untuk selalu bebas, tidak ada tekanan di dalam menentukan jalan hidupnya. Jadi ada dua. Nah, pertanyaan selanjutnya, bila memang hak asasi itu menjadi satu tolak ukur, kemudian sejauh mana hak asasi itu telah diakui, telah betul-betul diperhatikan di dalam perjalanan riset. Ya, ternyata setelah saya pelajari, saudara, hal itu tidak selalu mudah. Ya, coba Anda dengarkan cerita berikut ini ya. Oke, berikut ini. Berikutnya, oke, ini. Anda melihat ada gambar di situ, Mbak Lilis, Anda dengar, Anda lihat ada gambar apa di situ? Seorang pria, Pak. Saya kenalkan pria ini, Mbak Lilis ya. Pria ini itu namanya Dr. Leo Stanley. Ya, jadi Dr. Leo Stanley ini adalah dokter ahli eugenika. Eugenika saya tulis di situ ya. Nah, eugenika ini adalah sebetulnya ilmu yang memiliki prinsip bahwa makhluk hidup itu sebenarnya adalah hasil persilangan induk-induknya yang memiliki sifat bawaan. Ya, dengan kata lain bahwa ciri fisik kita, psikis kita, ya sebetulnya adalah suatu representasi kombinasi sifat bawaan dari induk kita, ya ayah kita, ya ibu kita dan buyut kita dan seterusnya. Saudara, yang menarik adalah ilmu eugenika ini sebetulnya berasal dari seorang ilmuwan yang bernama Gregor Mendel. Ya, dia melakukan satu penelitian tentang keadaan fisiologis kacang polong tahun 1900. Ternyata temuan dari Pak Mendel ya, tahun sekian itu sangat berpengaruh sampai ke ranah politik, saudara. Bayangkan luar biasanya ilmu pengetahuan itu ya sampai berpengaruh pada politik. Bagaimana buktinya? Tahun 1933, pemerintah Jerman yang saat itu dikuasai Nazi itu menerbitkan tentang peraturan pencegahan penyakit keturunan. Apa akibat peraturan ini, saudara? Kurang lebih 400.000 warga Jerman yang dinyatakan berpotensi menurunkan sifat bawaan seperti penyakit mental, epilepsi, cacat fisik, semua disterilkan, saudara. Disterilkan itu apa artinya? Tidak mungkin dia mampu memiliki keturunan, baik pria dan wanita. Parahnya lagi, Jerman pada saat itu dikuasai oleh Hitler, saudara, sebagai orang nomor satu di Jerman. Nah, Hitler ini punya ide, yaitu superioritas ras Arya, ya, dan menyematkan label ras inferior kepada keturunan Yunan Yahudi, Yunani Yahudi. Sehingga apa yang terjadi berikutnya, tahun 1940 terjadi program pembersihan ras ala Hitler, meluas. Ribuan dari keturunan Yahudi di euthanasia, dibunuh di kamar gas. Bayangkan luar biasa. Nah, ini sekarang kembali ke ceritanya Pak Stanley ya. Nah, tahun 1913 sampai 1951, saudara, Stanley ini menjadi kepala ahli bedah dan kepala penjara di negara bagian San Quentin, California di Amerika ya. Nah, perhatikan. Dokter ini mendalami bidang endokrinologi ya, satu ilmu yang mempelajari kelenjar tertentu dan hormon. Nah, dokter ini saking begitu yakinnya dengan ilmu kedokteran tentang kelenjar ini, akhirnya berteori. Dia punya satu intuisi sebagai seorang dokter. Teorinya begini, saudara. Kriminalitas lah, karena dia kan ada di kerja sebagai kepala penjara, berhubungan dengan perubahan fisiologis pada diri manusia. Perubahan fisiologis seperti apa? Secara spesifik dia mengatakan, orang akan semakin jahat bila secara fisik dia semakin tua. Nah, ini saya termasuk ini ya. Tapi saya tidak jahat. Nah, efek penuaan itu sangat berhubungan perhatikan dengan perubahan fisiologis pada kelenjar hormon pada testis, bayangkan. Wah,
Dengan kata lain, bagaimana cara untuk mengurangi orang menjadi jahat atau tingkat kriminalitas? Ya, Pak Stanley ini mengatakan ya orang itu harus dimudahkan. Lah, caranya gimana? Caranya adalah membuat kelenjar hormon pada testis manusia itu menjadi muda loh. Kok bisa? Kok bisa? Gimana caranya? Lalu dokter ini melakukan transplantasi testis manusia dari pria ya muda, dari apa namanya testisnya yang pria muda ke yang tua. Loh, dapat dari mana kan gitu pertanyaan. Lah, kan dia kan kepala penjara, dia bebas saja menentukan segala keputusan dari tahanan yang akan dihukum mati. Jadi sudah tidak punya harapan hidup. Jadi diambil saja testisnya itu ditransplantasikan di tawanan yang tua, saudara. Bayangkan gitu ya. Nah, tetapi karena saking seringnya kegiatan operasi ini, Pak Stanley ini kehabisan stok, saudara. Tetapi saudara, luar biasanya ya, dokter ini tuh loh nggak kehilangan akal. Kehabisan testis manusia, dia cari hewan, saudara. Digiling, dijadikan pasta, disuntikkan itu di apa namanya, di prisoners, di orang yang tahanan tua itu. Tahukah Anda berapa kali dia melakukan itu? 10.000 kali, saudara. Luar biasa. 10.000 kali dia lakukan itu. Berikut, saya akan jelaskan lagi sebuah studi. Anda harus tahu sebagai seorang akademisi tentang studi yang terkenal ini yang pernah terjadi di Amerika. Namanya Study Tuskegee Effect Spillis. Ya, oke, saya ceritakan. Ini banyak cerita ya supaya tidak mengantuk gitu ya. Nah, kisah berikut ini sebetulnya adalah sebuah kisah penelitian yang menggemparkan sejarah Amerika, saudara. Ya, Tuskegee Study on Syphilis Effects. Jadi Tuskegee ini adalah sebuah daerah yang ada di Amerika, ya, di Alabama. Pada tahun 1930, ini daerah yang terkenal dengan tingkat penyebaran atau orang yang terpapar penyakit sipilis. Luar biasa, paling banyak waktu itu di antara daerah-daerah di Amerika, khususnya ya di ras Afro-Amerika pada saat itu. Nah, tahun 1930 karena memang penyakit sifilis ini masih dianggap baru dan belum ada obatnya tahun 1930-an, saudara. Jadi ada satu lembaga layanan kesehatan ya di Amerika Serikat, PHS, ini kemudian mengajak merangkul salah satu institut Tuskegee ya, yang berlokasi di Macon County, di daerah di situ. Yuk kita melakukan satu penelitian selama 9 bulan. 9 bulan saja ya. Terhadap apa sih yang terjadi bila orang yang sakit sipilis itu tidak diobati selama 9 bulan. Itu ya. Itu ide awal atau rencana awalnya. Maka karena saat itu juga saudara Anda tahu sendiri kalau belum ada obat kemudian pada saat promosi dikatakan oh kita adalah institut kesehatan, kita akan memberikan layanan kesehatan bla bla bla, kita rawat bagi Anda yang sakit sipilis loh. Pasti seneng toh ya. Orang-orang itu pasti datang saudara. Dan yang diprioritaskan itu adalah mereka yang berkulit hitam. Ya. Jadi menurut data ada 600 lah waktu itu orang yang datang. Karena diberikan janji, pelayanan, makan gratis gitu ya, pengobatan, dan seterusnya. Bahkan kalau meninggal, semua biaya akan ditanggung. Tahu nggak saudara, penelitian ini berapa lama saudara? Penelitian ini ternyata berlangsung 40 tahun, saudara. 40 tahun mulai tahun 1930. Ditambah 40 berarti sampai 1970. Tahun di mana saya lahir. Saya lahir tahun 1970. Bayangkan. Ya. Nah, sifilis itu obatnya, itu adalah penisilin. Itu ditemukan tahun 1940. Tetapi tidak diberikan kepada mereka yang sakit sifilis. Sehingga tahun 70-an Presiden Bill Clinton itu langsung minta maaf. Ya, ketika studi ini langsung dibuka secara publik pada saat itu. Pak Clinton akhirnya memberikan kompensasi uang sekitar 10 juta dolar ya kepada masing-masing keluarga. Berikut ya.
Nah, saudara, ya, kalau cerita tentang Stanley di penjara di Tuskegee tadi dengan efek panjang, ya, efek sifilis sebagai contoh ya, bagaimana etik itu dilanggar, martabat manusia tidak dihargai. Tentu kemudian ini menjadi satu konsens dunia. Ya. Perlu adanya satu regulasi yang mengatur perilaku etis, ya, perilaku yang etis di dalam bidang penelitian. Kan mestinya begitu. Nah, oleh karenanya itu saudara, ya, ada satu gerakan internasional yang merumuskan kode etik perlindungan manusia sebagai subjek penelitian yang disebut dengan kode Nuremberg atau Nuremberg Code. Ya, jadi kode Nuremberg ini sebenarnya adalah satu dokumen yang sebenarnya ditulis untuk memberikan pedoman etika ya, penelitian di mana manusia itu sebagai subjek penelitiannya. Nah, kemudian saudara, ini menjadi berkembang menjadi Bellman Report ya tahun 78. Jadi yang namanya Nuremberg Code ini muncul saat terjadi banyaknya protes ya zamannya Nazi waktu itu ya. Kemudian berkembang sampai muncul Bellman Report. Nah, Bellman Report ini akhirnya mengkristalisasi 3 prinsip kalau kita mau dikatakan sebagai penelitian atau melakukan program penelitian yang etis. Yang pertama yaitu beneficent. Beneficent itu artinya maximize possible benefits, gitu ya, dan minimize possible harms. Oke. Jadi maksimalkan hasil yang baik, sementara minimalkan risiko. Itu intinya seperti itu yang pertama. Kita ingat ya pelajaran berharga dari pengalaman masa lalu. Tadi Tuskegee tadi, Pak Stanley tadi itu menyengsarakan manusia. Betul ya? Nah, pertanyaannya gini, lah kalau seandainya saya yakin bahwa riset saya itu akan memberikan satu kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan yang spektakuler, ya mungkin tidak spektakuler Frankenstein, tetapi saya tidak merugikan orang lain. Saya ingin merugikan diri saya sendiri. Menurut Anda gimana? Mungkin enggak ini? Saya ceritai, ini ada dokter namanya Giovanni Battista Grassi, saudara. Ya. Dr. Giovanni Battista Grassi ini tahun 1870-an. Ya. Dia ini orang Italia, ya. Dia ini pekerjaannya itu mengotopsi mayat. Suatu saat, suatu hari, dia ada di kamar mayat dan ngutek-ngutek ya organ dalam mayat dan dia menemukan ada dua makhluk ya, yaitu cacing di dalam tubuhnya si mayat ini. Cacing pita dan cacing gelang. Nah, kok tiba-tiba Grassi ini loh ya, membangun sebuah hipotesis. Bila cacing-cacing pita ini ya masuk ke dalam tubuh manusia, pasti manusia itu terinfeksi ya. Ya, kita sebagai orang yang normal pasti kan begitu ya. Tapi saya nggak tahu ya, jalan pikirannya dokter itu mungkin lebih kompleks ya dari saya. Tetapi itulah yang terjadi oleh Grassi. Ya. Nah, tahu nggak? Jadi Grassi ini kemudian ingin membuktikan premisnya itu, saudara. Apa yang terjadi? Si Grassi ini kemudian menginfeksikan dirinya dengan cara apa? Memakan telur cacing pita itu loh saudara, secara utuh bayangkan. Ya. Tapi sebelum dia lakukan itu, dia ingin pastikan bahwa dia itu tidak terinfeksi. Ya. Apa yang terjadi? Dia telan itu saudara, 100 telur cacing pita ya dari kotoran itu. Luar biasa itu. Itu yang terjadi pada dokter Grassi. Jadi dia mengorbankan dirinya untuk mencari satu pembenaran atau penemuan ilmiah, saudara. Oke, ya tadi beneficent. Yang kedua respect, saudara. Respect itu artinya menghormati, melindungi otonomi manusia, ya, memastikan partisipasi mereka itu sebetulnya sukarela. Ingat ya, saudara, respect itu berarti kita memberikan ruang orang untuk memutuskan apa yang kita tawarkan di dalam penelitian. Gitu ya, respect, jadi memberikan ruang buat mereka. Nah, bagaimana dengan ilmu sosial humaniora? Kemudian ada pertanyaan, bagaimana dengan studi penelitian tindakan kelas? Kan tidak berisiko, ya kan? Bukankah PTK, sebutannya PTK gitu ya, lebih berbanyak manfaatnya. Perbaikan kualitas mengajar, minim resiko bukan? Nah, isu etis tetap bersinggungan dengan desain PTK, saudara.
tatkala peneliti lalai atau dengan sengaja tidak memberikan pilihan bagi para respondennya untuk melakukan kegiatan penelitian. Ini bisa menjadi satu isu yang tidak etis. Ya, jadi PTK juga bisa. Nah, yang ketiga itu justice. Justice itu keadilan, artinya adalah kesempatan untuk mendapatkan manfaat yang sama di dalam penelitian tadi. Merata, adil. Kalau saya kasih kue ini pada satu orang A dan B itu mesti dapatkan begitu. Jadi manfaat itu merujuk pada satu hal yang enak. Intinya seperti itu. Adil artinya semua orang dapat. Nah, apakah hal ini juga harus dipertimbangkan dalam penelitian ilmu sosial humaniora? Iya, contoh. Ya. Ada sekelompok peneliti yang melakukan eksperimen dampak dari pemberian sayur terhadap obesitas anak-anak SD selama 6 bulan. Nah, kemudian peneliti membagi menjadi 2 kelompok, ya. Anak SD tadi, yang pertama kelompok kontrol dan yang berikutnya kelompok eksperimen. Nah, yang kelompok kontrol pada waktu makan siang, peneliti ya kasih porsi standar saja sayur begitu ya. Nah, sementara yang kelompok eksperimen sayurnya itu dikasih banyak, saudara. Mungkin ada dua kali porsi standar. Jadi 2 kali dari porsi standar ya. Jadi lebih banyak ya. Nah, setelah 6 bulan, karena diamati dilihat perkembangannya seperti apa. Ternyata saudara, kok diprotes saudara oleh orang tua. Karena orang tua itu ternyata melihat, loh anak saya kok cuma dikasih sekian gitu. Mungkin ada yang bisa menjawab, kenapa kok protes? Mungkin saudara bisa menjawab, ada yang protes di sini. Karena ketika anak dikasih double porsi ini, ya sementara hanya 1 porsi, itu tidak adil, saudara. Jadi kalau memang 6 bulan itu dikasih 2 porsi, ya mestinya 6 bulan berikutnya penelitiannya harus diteruskan. Artinya ya dikasih 2 porsi, yang tadinya hanya 1 porsi, ya lebih 2 porsi, begitu ya. Ini yang namanya keadilan di dalam penelitian bidang ilmu sosial humaniora dalam desain eksperimen, gitu ya, saudara. Nah, saudara-saudara, sekalipun prinsip-prinsip tersebut terkesan tegas dan jelas dalam prakteknya, saudara ya, penilaian kepada tindakan etis penelitian itu tidak mudah. Tidak mudah, saudara. Kalau apa yang digambarkan oleh penulis, ya itu saya mendapatkan informasi bahwa ketika kita menilai sesuatu hal perilaku manusia itu tidak bisa hitam dan putih. Ya. Itu bagikan sebuah kontinu. Ya. Tidak bisa kita katakan tidak etis. Ya. Ini etis, ini tidak bisa. Kadang ada suatu wilayah-wilayah memang kita harus bergerak di situ nilainya. Oke, ya. Nah, tetapi ujung-ujungnya itu adalah bagaimana kita betul-betul mempertimbangkan 3 prinsip tadi ya, beneficent, respect, dan apa tadi, justice. Itu yang harus kita perhatikan. Nah, oh ya ini IRB ya. Jadi kalau di Amerika, saudara ya, ada satu lembaga internal di universitas itu namanya institutional ya review board. Jadi tugasnya adalah memonitor dan memberikan satu panduan-panduan perilaku etis pada peneliti. Ya, nah ada juga bagian lain ya, ada satu asosiasi yang juga memberikan satu panduan seperti APA, begitu saudara-saudara ya, atau AIRA. APA itu adalah American Psychological Association atau AIRA American Education Research Association dan seterusnya. Ya, oke ini sekedar tahu saja. Saudara, saya mengambil pemikirannya Robson itu beberapa perilaku yang kurang etis di dalam penelitian ya. Ada 10 menurut Robson, tapi saya tidak akan bahas semuanya, mungkin karena waktunya tidak cukup nanti ya. Lilis saya diberikan waktu sampai berapa lama ini, Lilis? Untuk berakhirnya sendiri sampai jam 5, Pak. Ada waktu panjang ya? Ya. Oke, baik Lilis, terima kasih ya. Jadi ada 10 item yang bisa dilanggar, saudara. Dan
Ini adalah bagian risetnya Robson dan bentuk pelanggarannya seperti itu. Yang pertama, melibatkan orang tanpa sepengetahuan dan atau persetujuan mereka. Jadi involving people without their knowledge or consent. Nomor dua, memaksa mereka untuk berpartisipasi. Yang ketiga, menahan informasi tentang sifat sebenarnya dari penelitian. Yang keempat, menipu peserta dengan cara tertentu. Ya. Yang kelima, membujuk orang atau subjek untuk melakukan tindakan yang berakibat pada harga dirinya yang berkurang. Ya. Dan seterusnya melanggar hak nasib individu itu sendiri, kemudian mengekspos peserta dengan tekanan fisik dan mental, menyerang privasi mereka, mengurangi hak subjek penelitian, ya. Kemudian tidak memperlakukan peserta secara adil dengan pertimbangan yang atau kehormatan. Oke, saya akan jelaskan sedikit saja ya. Nah, saudara-saudara sekalian, melibatkan orang lain tanpa sepengetahuan atau izin, ini adalah satu tindakan yang kurang etis, saudara. Mengapa demikian? Ya jelas, melibatkan orang lain sebagai subjek penelitian itu sebetulnya adalah hak orang untuk mau atau tidak, kan begitu. Ketika kita mau menunjukkan prinsip respect dari etika Belmont tadi, report tadi, ya berarti kita berikan otonomi buat mereka untuk menentukan keputusan, ya mau ikut atau tidak. Itu intinya yang terjadi, ya. Kemudian apalagi ketika peneliti itu dengan sengaja untuk tidak memberitahukan dan memanfaatkan data yang akan dia gunakan untuk penelitian, apalagi dipublish. Akan berabe lagi ketika isu penelitiannya ini sangat sensitif. Misalkan apa? Misalkan ada seorang peneliti yang ingin meneliti tentang bullying, praktek-praktek perundungan, ya. Nah, dia dalamilah ya konsep teoritis bullying sampai dia bisa mengklasifikasikan perundungan itu dengan berbagai macam kategori, mulai dari fisik, verbal, penindasan seksual, psikologis, hubungan sosial, sampai property bullying, jadi mengambil barang orang lain. Nah, kemudian dia melakukan penelitian ini di beberapa sekolah, saudara. Tanpa sekolah ini tahu bahwa dia itu sedang meneliti, ya. Dia langsung saja melakukan suatu kegiatan di sana, mungkin orang tidak curiga karena dia sudah cukup dikenal begitu, ya. Dan orang tidak curiga, dan akhirnya dia bisa mengklasterkan sekolah-sekolah itu dari hasil penelitiannya. Parahnya lagi, saudara, ya, hasil dari penelitiannya itu kemudian dipublish dengan menyebutkan nama-nama sekolah, nama-nama pelaku. Apa yang terjadi, saudara, kira-kira bila ini terjadi? Wah, ya tentunya sekolah malu tuh. Ya kan? Ini menjadi aib buat sekolah. Sekalipun ada peneliti yang merasa, wah ini saya menemukan sebuah teori, saya bisa menjelaskan perundungan dengan berbagai macam faktor. Tetapi manfaat itu tidak sebanding dengan rasa malu yang dirasakan pihak sekolah, saudara. Ya kan? Reputasi seseorang, reputasi lembaga tercoreng. Karena tadi subjek penelitian tadi informasinya dimanfaatkan. Kan begitu, saudara. Ada informasi pribadi yang di sana yang dilanggar, ya. Jadi Anda harus hati-hati, saudara, ya. Jadi kalau kita bicara tentang informasi yang sifatnya pribadi itu adalah seperti satu contoh, ya. Ini dalam konsep peneliti Amerika, ya, karena saya menggunakan paradigma mereka, yaitu hal-hal yang menyangkut agama itu pribadi. Itu pribadi sekali. Orientasi seksual, ya, prasangka rasial, ya. Bahkan atribut-atribut pribadi seperti kecerdasanmu seberapa sih, gitu ya. Kejujuranmu seberapa, gitu ya. Kamu seberani apa sih? Nah, ini atribut pribadi yang sifatnya pribadi, sensitif, tidak boleh diumbar di depan publik tanpa ada izin dan cara yang elegan untuk melindunginya. Yang kedua, itu tempat kejadian ketika kita mengambil data. Mana yang dianggap sensitif, yaitu rumah, saudara. Rumah itu dianggap sangat sensitif, ya. Sehingga ketika mengambil informasi yang ada di dalam rumah itu juga harus hati-hati, ya. Yang berikutnya adalah, nah ini penyebaran informasi data, dipublish, di publik, di ruang publik, ini juga
hati-hati. Bukan berarti publish hal-hal yang sifatnya sensitif tidak boleh, tetapi juga harus elegan dan harus hati-hati. Oke ya. Dan itu bila dilanggar, tadi saya katakan melanggar privasi. Yang kedua itu dianggap betrayal. Apa itu betrayal, saudara? Pengkhianatan. Wah, keras ini kata ini ya. Jadi pengkhianatan di mana Anda sudah tidak menghargai kepercayaan yang diberikan. Kalau sudah dibilang betrayal itu luar biasa ya, saudara, ya, malu rasanya gitu ya. Jangan sampai itu terjadi sama kita. Berikut. Yang berikutnya adalah memaksa orang lain untuk terlibat di dalam penelitian, saudara. Ya. Kalau kita pahami kata memaksa itu, saudara, ya, itu sebetulnya adalah usaha untuk meyakinkan orang lain untuk melakukan sesuatu buat kita dengan cara menggunakan kekuatan atau ancaman, ya. Kekuatan dalam tanda petik, ya. Kalau ancaman pasti kekerasan, kan begitu, ya. Nah, ya sebetulnya ini adalah satu hal yang mungkin sering tidak kita sadari, ya. Mungkin yang kita anggap memaksa itu ya diancam, awas yo kalau kamu nanti tidak ikut gitu ya, biasanya begitu kan. Dan bahkan kalau dalam kehidupan kita yang sehari-hari aja loh ya, kan gitu ya, diancam saja dengan alasan yang tidak jelas juga kita kadang takut kok, kan gitu ya. Seperti apa Pak Ginting? Ya misalnya kalau ada ungkapan seperti kalau nyapu rumah itu yang bersih loh ya. Kalau enggak nanti suaminya brewoken. Wah gitu ya. Wah, ini brewoken itu gimana? Nanti kalau brewoknya seperti Robert Pattinson atau Zayn Malik gimana? Oh ya nggak apa-apa gitu ya. Terus kalau nyapu nggak usah bersih-bersih. Gitu. Atau kita sering diancam juga kan oleh apa namanya? Ada perkataan-perkataan. Nih kalau kamu ada di laut itu jangan pakai baju hijau ya, nanti digondol sama ini ya, Ratu Pantai Selatan gitu. Nah, ancaman-ancaman itu kan suatu hal yang tidak jelas gitu, tapi kita juga takut gitu ya. Nah, apakah hal itu terjadi dalam ruang akademis begitu? Coba kita perhatikan. Iya, saudara. Ini penelitian ya di Amerika, saudara ya. Nah, di Amerika itu, saudara ya, dan mungkin juga di Indonesia, ya, meneliti itu adalah satu bagian yang tidak dipisahkan dalam profesi kita sebagai dosen. Gitu ya. Nah, hanya saja, saudara, yang terjadi adalah kadang kita sebagai dosen itu sering tidak menyadari bahwa kadang-kadang kita melakukan satu kegiatan penelitian itu tanpa kita sadar itu terkesan koersif kepada mahasiswa kita. Dan itu yang terjadi, saudara, pada item yang terakhir, is having a student, gitu kan, be a research participant as a part of a course requirement, ya, unethical, dan ternyata 71,4% mengatakan ya. Wah, ini berarti Bapak Ibu dosen dalam hal ini kalimat dan apa yang kita sampaikan itu juga luar biasa dampaknya kepada mahasiswa. Jadi mahasiswa kadang sulit untuk menolak begitu ya. Tapi ada juga, saudara, ini di kampus lain begitu ya. Kadang keterlibatan mahasiswa di dalam penelitian menjadi suatu hal yang wajib. Syarat kelulusan mata kuliah. Wah, ini luar biasa ini. Jadi syarat kelulusan mata kuliah. Saya tanya sama dosen ini, kenapa sih kok kamu mewajibkan mahasiswa ikut penelitian kamu? Lah gimana? Yang pertama itu loh saya ya harus disuruh meneliti. Kalau tidak meneliti saya tidak dianggap performan. Ketika itu menjadi suatu amanat, mandat kepada saya ajak mahasiswa saya untuk meneliti. Nggak ada yang mau, Pak. Kok bisa? Lah iya, nggak ada yang mau. Jadi gimana? Ya saya buat mereka itu menjadi satu hal yang wajib. Waduh, ini sudah ya. Prinsip itu sudah dilanggar. Ya. Oke. Saudara, kalau tadi memaksa itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan, ada tekanan. Bagaimana kalau saya tawari Anda dengan hadiah? Nah, ya. Ayo saudara semuanya ngisi angket saya, nanti saya kasih hadiah lo ya. 100.000 kalau Anda beruntung, kalau beruntung ya kan gitu.
Waduh, kok nggak ada yang ngisi gitu ya. Udah, ayo semuanya yang ngisi saya kasih uang ya. Nanti semuanya nggak kasih uang. 200.000. Saya kasih lagi, angkat lagi 200.000. Sudah ada yang mulai ngisi ya 5. Kok kurang gitu ya. Adek, besoknya buat strategi lagi. Oke, bagi saudara-saudara sekalian, nanti yang ngisi survei ini saya kasih 200.000 plus hadiah sepeda gunung. Tambah sepeda gunung. Tuh ya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Apakah ini sebuah coercing, saudara? Ya. Nah, di Amerika hal ini menjadi bahan perdebatan bagi pemangku kebijakan kampus untuk mengurusi etik penelitian. Ya, IRB tadi. Jadi segala sesuatu, saudara, apa yang disampaikan oleh peneliti ketika dianggap melebihi batasan undue influence itu apa sih? Excessive persuasion that causes another person. Ya, jadi suatu dorongan ya yang akhirnya membuat orang itu bias berpikir. Jadi mau mengisi tapi karena gara-gara uang tadi ya, atau pertamanya tidak mau ikut penelitian karena dia apa namanya mendapat iming-iming tadi, akhirnya berubah. Nah ini yang tidak etis, kurang etis tanda kutip. Ya, apa maksudnya? Ya maksudnya ketika meneliti ya semuanya kembali kepada pribadi orang itu secara jujur, tidak ada tekanan, apapun bentuknya, yang halus, yang subtle atau yang sangat keras itu juga harus diperhatikan. Ya, oke. Lilis, saya masih ada waktu. Masih Pak, masih. Kita berakhir sampai jam 5 sore. Mudah-mudahan tidak bosan ini ya. Nah, saudara, kalau kita berbicara tentang menipu, itu pasti jelek. Ya. Tidak ada menipu yang baik, saudara, karena jelas memanipulasi informasi kan begitu kan ya, tidak ada yang baik sebetulnya dari situ. Tetapi bila menipu itu menjadi sebuah metode penelitian itu bisa, saudara. Ya. Tetapi saya berikan keterangan dulu. Jadi menipu itu adalah bagaimana pihak ya peneliti itu memang dengan sengaja memanfaatkan memanipulasi data untuk kepentingan dia. Ini curang berarti, ya. Ini beda menipu sebagai sebuah metode. Nah, bila menipu sebagai cara kecurangan agar penelitiannya itu bisa terpublish dengan baik, gitu ya, itu bisa dikategorikan dengan 3, ya, yaitu fabrikasi, ya, ini ya, fabrikasi dan pemalsuan, falsification dan plagiarisme, itu saudara. Ya, ini jelas penipuan ini saudara. Fabrikasi itu adalah tindakan mengarang datanya. Tidak pernah meneliti tapi datanya dikarang-karang saudara, ya. Kuesioner ya dia sendiri yang ngisi kan gitu ya. Data eksperimen seolah-olah dibuat ada eksperimen padahal tidak pernah ada eksperimen. Ya semuanya serba fiktif. Itu namanya fabrikasi. Pemalsuan. Pemalsuan itu apa? Jadi Anda itu merubah ya atau menghilangkan hasil data penelitian Anda ya untuk mendukung ya memasukkan data-data tadi untuk kepentingan riset kalian ya. Jadi memanipulasi instrumennya, bahannya, prosesnya, gambarnya ya. Jadi dibuat seolah-olah itu cocok dengan dicocok-cocokkan atau dirasionalisasikan gitu dengan hasil penelitian kita. Ini contohnya ya, mengubah datanya, memasukkan tanggalnya, menyalahkan hasil data statistik dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Berikutnya plagiarisme. Jadi ini adalah kita menulis sesuatu ya, orang yang membaca tentu akan menganggap oh ini tulisan Anda karena ini adalah tidak ada sama sekali indikasi dari orang lain gitu ya. Nah, ketika memang yang Anda tulis itu hasil tulisan orang lain, penelitian orang lain, dan Anda tulis tanpa ada penjelasan ini punya orang lain, itu disebut plagiarisme. Intinya seperti itu ya. Nanti lain kali kita akan
bahas lebih jauh. Ya. Nah, sehingga saudara, apa yang harus kita lakukan agar kita menjadi lebih etis ya di dalam melakukan suatu penelitian? Saya berikan beberapa hal ya, yaitu dapatkanlah izin dari pihak yang berwenang ya, akses, kemudian informasikan rencana yang Anda lakukan dalam penelitian dan apa sebetulnya dampak-dampak yang akan muncul dalam kegiatan penelitian Anda di kemudian hari. Ini namanya informed consent ya. Ini sangat penting sekali saudara. Dan jamin kerahasiaan data dari subjek penelitian Anda. Dan tulis ya laporan penelitian itu dengan cara yang etis. Cara yang etis gimana? Ya Anda harus membuat bagaimana subjek penelitian namanya itu tidak betul-betul kelihatan ya, dibuat anonim misalkan. Ya, ini menjadi lebih elegan. Nama sekolah ya jangan disebutkan saudara ya, apalagi nama subjek penelitian seperti itu. Oke, hindarilah penyelewengan fabrikasi data, ketidakjujuran dalam analisis data dan plagiarisme begitu ya. Ya, ini saudara ya, mendapatkan izin ini sangat penting ya. Tentu ini menunjukkan bahwa kita peka terhadap lembaga mitra kita respect kepada mereka, itu ya, sehingga ya tentunya jangan segan-segan untuk semua orang yang berkepentingan harus diajak bicara, mulai dari kepala sekolah, kemudian kalau perlu ya komite sekolah, bahkan orang tuanya gitu ya, apalagi nanti subjek penelitiannya ini anak saudara ya. Jadi Anda harus betul-betul yakinkan bahwa siapapun jadi subjek penelitian kita itu harus tahu, kompeten. Dia tahu arah pembicaraan kita. Anak itu tidak tahu, saudara. Ya, sehingga untuk memutuskan ini menjadi sifatnya wajib atau tidak, anak juga nggak tahu, dia tidak kompeten. Ya, jadi harus betul-betul tahu, ya, full information, comprehension. Kemudian, nah ini tadi saya bilang ya, pastikan orang itu kompeten dan dia tahu bahwa kegiatan ini sifatnya sukarela, full information, dan mereka paham sehingga bisa memutuskan apa yang mereka harus lakukan. Ya. Nah, untuk apa saja yang harus Anda lakukan di situ, Anda ya bisa menyampaikan informasi ini sangat penting ya saudara ya. Apa yang harus Anda lakukan, nanti bisa dibaca sendiri. Intinya, dari ini Anda bisa memastikan bahwa semua pihak itu setuju dan sepakat. Kalaupun tidak setuju sepakat tidak masalah. Ya. Tidak ada masalah. Jamin kerahasiaannya saudara. Hati-hati ya. Sekalipun Anda tidak menyadari efek negatifnya ya, kadang kita juga tidak sadar itu, pastikan sifatnya confidential ya, confidential. Nah, ini juga harus Anda beritahukan pada saat memberikan survei. Ya, pada satu survei, Anda juga harus memberikan introduction di depan bahwa kegiatan ini tujuannya adalah mengambil data ini dan akan dijamin kerahasiaannya dan seterusnya seperti itu. Ya, caranya gimana ya? Hilangkan informasi identitas, nama, untuk alamat, kan kasihan begitu ya. Hingga tentunya ini membuat orang itu, kalaupun nanti dilaporkan hasil penelitiannya tidak sesuai gitu ya dengan standar kita atau standar ekspektasi orang secara umum, ya tidak ada masalah, tidak ada orang yang dirugikan karena tidak ketahuan kan gitu. Ya, begitu anonim juga menjadi cara saudara ya. Ya. Oke, saya rasa sudah sampai slide ke-25 ya Lilis ya. Sebetulnya ada banyak hal yang masih bisa saya explore, tetapi mungkin di lain kesempatan saja. Jadi saudara, dari pemaparan saya ini, saya ingin mau sampaikan bahwa penelitian apapun bentuknya, baik ilmu sosial humaniora maupun ilmu-ilmu di luar sosial humaniora, itu selalu kita diperhadapkan oleh satu pertanyaan, sejauh mana kita betul-betul melakukan sesuatu itu murni, secara tulus kita lakukan demi kebaikan orang lain, ya, demi kebaikan orang lain, dan tidak ada satu tendensi kepentingan kita ya untuk mengambil keuntungan.
Sehingga bila itu bisa dijawab, tentunya kita tidak terlalu khawatir, itu saudara. Karena dari perjalanan histori yang kita perhatikan adalah pelanggaran-pelanggaran etis itu adalah kegagalan manusia untuk menjawab tadi. Ketika egoisme manusia itu sudah masuk ke dalam satu kepentingan seperti itu, maka ini akan membutakan hati mereka. Jadi mereka menggunakan segala cara dengan tujuan untuk kepentingan diri dan kelompok. Saya rasa itu saja Lilis yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke Lilis. Baik, terima kasih Pak Ginting atas pemaparannya. Sungguh jadi informasi baru juga untuk saya, apalagi melihat yang Bapak sampaikan di awal, bahwasannya banyak pertimbangan-pertimbangan yang harus kita lakukan sebelum melakukan penelitian seperti itu. Baik Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa sekalian, saat ini kita memasuki sesi tanya-jawab. Bapak, Ibu, dan teman-teman bisa menuliskan di kolom chat atau langsung menggunakan fitur mikrofon di sini. Lilis, mungkin bisa dibacakan, ada pertanyaan di kolom chat, Lilis. Iya, di kolom chat Lilis sudah ada pertanyaan, mungkin bisa dibacakan, Lilis. Iya, ini pertanyaan pertama dari Pak Aunu. Terima kasih banyak atas presentasi Bapak yang sangat bermanfaat. Pak Aunu mengajukan 2 pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, setahu saya di Macung kan ada etnik komite. Bagaimana caranya mahasiswa dan dosen bisa yakin bahwa penelitian yang dilakukan bisa berada dalam koridor etis? Itu Pak, untuk pertanyaan yang pertama. Ya, saya jawab langsung ya. Kalau di Universitas Macung sebetulnya hal yang berkaitan dengan kode etik itu sudah diatur ya, sudah ada aturan-aturan yang mengatur kode etik sivitas akademika ya. Umumnya bersifat umum Pak Unu, perilaku-perilaku dalam bagaimana mereka bersikap, bagaimana mereka harus mengerjakan kewajiban akademisnya dan lain sebagainya. Kaitannya dengan yang sifatnya penelitian, Pak Unu, mungkin saya salah, nanti juga mungkin bisa ditambahkan, itu tidak secara spesifik terdefinisikan, begitu. Sehingga mungkin ini bisa menjadi bagian yang bisa ditambahkan bila nanti itu menjadi hal yang sangat urgent, begitu ya, untuk bisa memberikan referensi yang lebih lengkap dan spesifik untuk aras-aras penelitian sosial humaniora Pak Ono ya. Saya rasa demikian. Kalau untuk badannya sendiri sejauh ini ya kita sendiri yang menangani di level universitas ya, itu ada juga kita senat yang sudah diberikan bagian kewenangan untuk mengurus hal sifatnya etis tadi Pak. Tapi yang secara spesifik seperti RD itu ya, itu mungkin yang versi Amerika itu mungkin belum. Kalau yang mungkin silakan Pak Patris menambahkan. Monggo Pak Patris. Ya, terima Baik kasih. Pak Patris silakan. Ya, terima kasih. Sebenarnya di universitas sudah ada yang namanya internal atau institutional review board. Jadi ada. Ya, tugasnya adalah meneliti atau mencermati apakah suatu penelitian itu sudah berada di koridor etis seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Daniel. Ada satu dosen yang mungkin bulan lalu itu artikelnya harus kami lihat apakah penelitiannya itu sudah etis atau belum gitu. Dan memang sudah ada di Macung namanya IRB sama ya, Internal atau Institutional Review Board. Ada anggotanya saya, Pak Peter, Pak Romi, kemudian satu lagi tapi saya lupa. Tapi yang jelas itu memang tugas kami untuk melihat apakah penelitian yang dilakukan oleh dosen itu sudah berada di koridor etis yang
tadi sudah disampaikan dengan panjang lebar oleh Pak Daniel. Jadi kalau di universitas kita sudah ada. Terima kasih. Terima kasih Pak Patris, saya menjadi diupdate ya Pak Patris untuk IRV versi Majung Pak Patris, terima kasih. Mudah-mudahan ini melengkapi informasi yang disampaikan ya Pak U ya. Ya, sama-sama Pak U ya. Oke. Jadi pertanyaan kedua sudah terjawab juga ya, untuk itu membentuk ethics committee karena sudah dijawab Pak Patris ya. Mungkin saya yang kurang update Pak U. Jadi terima kasih. Berikutnya ada pertanyaan lagi dari. Tadi untuk jawab pertanyaan dari Pak Onu yang kedua juga sudah terjawab. Ini juga ada jawaban pertanyaan dari Kak Gwina. Biasanya orang malas untuk mengisi kuesioner yang ada karena biasanya ada banyak pertanyaan yang diajukan. Oleh karena itu, banyak mahasiswa yang menggunakan imbalan sebagai iming-imingnya untuk menarik perhatian. Apakah dari Bapak sendiri memiliki trik untuk menarik partisipan untuk mengisi kuesioner selain memberikan imbalan? Gitu pertanyaannya. Gwina, pertanyaan yang baik sekali ya Gwina ya. Nah inilah tantangan kita Gwina, bahwa kita perlu data gitu ya dari mahasiswa atau siapa saja. Nah kita tahu kan Gwina ya, orang itu kan selalu sangat dikondisikan oleh faktor reward, kan juga mungkin punishment tadi, paksaan begitu Gwina. Padahal dari aspek yang tadi sudah kita bicarakan, prinsip-prinsip etis tadi, itu tidak boleh. Jadi tidak boleh dimanipulasi hati orang begitu ya. Nah kalau mengenai hadiah, ini memang menjadi suatu perdebatan. Karena tiap orang itu beda persepsinya. Misalkan kalau kasih hadiah 100.000, ya, buat orang lain itu tidak ngaruh. Ya, kan? Tapi ada orang lain, jangankan 100.000, dikasih 25.000 hatinya bisa goyah. Contoh ya, yang sering terjadi. Ya. Yang dekat-dekat saja. Gwina, saya ini suami yang baik. Gwina. Sedang saya mengantar istri saya ke pasar besar. Ya. Mulai beli terong, beli cabai, gitu ya Gwina. Selisih 5.000 Gwina, dikejar sama istri saya Gwina. Ya. Jadi intinya apa? Jadi ya itu tadi hal-hal yang seperti ini ini memang sangat berpengaruh kepada perilaku gitu ya. Nah, oleh karenanya kita kembali lagi jangan sampai ini menjadi undue influence. Jadi satu pengaruh yang menjadi bias orang itu melakukan sesuatu oleh karena dia mengharapkan sesuatu. Ya. Karena biasanya kalau orang itu sudah terbias hatinya, ngisi itu juga tidak sesuai dengan apa yang sesungguhnya dia rasakan gitu. Karena sudah kena yang namanya pengaruh tadi sehingga menjadi bias. Nah, kalau pertanyaannya gimana Pak? Karena ini sulit. Wina sebetulnya sudah menjawab pertanyaannya sendiri. Ya, jangan memberikan pertanyaan terlalu banyak. Ya, jadi dibuat sesimpel mungkin. Betul ini terlalu banyak, saya juga males Gwina, apalagi sudah malam begitu ya Gwina ya. Sehingga ya yang etis jelas di dalam memberikan survei, jelaskan Anda itu siapa, tujuannya apa, berikan jaminan kerahasiaan dan sifatnya sukarela ya, dan tidak memaksa. Ya. Kalaupun ada embel-embel uang, ya itu kalau saya pribadi ya jangan itu menjadi satu hal yang akhirnya menjadi batu sandungan gitu saja. Karena sifatnya tadi itu Gwina yang sangat abu-abu. Ya, jangan sampai menjadi undue influence gitu. Nah, definisinya undue influence ya ini agak sulit, setiap orang beda gitu. Gwina. Tapi yang pasti janganlah sampai memberat apa yang buat tadi lo ya Gwina ya. Hadiah ini, hadiah itu akhirnya orang menjadi susah menentukan pilihan. Itu ya Gwina ya, dibuat
sederhana saja. Sederhana ya tidak usah terlalu banyak. Mudah-mudahan saya menjawab pertanyaan Ibu Ina. Untuk jawaban dari Pak Ginting sudah bisa diterima ya Kak Gwina? Terima kasih, sama-sama Gwina. Baik. Untuk teman-teman dan juga Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur chatbox atau langsung menyalakan mikrofon. Oke, sepertinya sudah ada pertanyaan dari Kak Ben. Silakan. Materinya meskipun saya tadi di tengah harus lompat soalnya saya ampun pakai kuota. Yang ingin saya tanyakan, ini saya harap juga belum dibahas di tengah-tengah. Kalau sudah dibahas tengah-tengah, mohon maaf. Itu mengenai ini Pak. Ini materinya sebenarnya bukan materi. Ini masalahnya itu sebenarnya kemarin sempat saya bahas di acaranya Ugrida. Kemarin baru saya ikuti. Itu mengenai ini Pak. Kalau masalah riset humaniora itu konsiderasi etisnya kan lebih subjektif daripada riset di bidang ilmu alam. Itu kan Pak. Kalau seandainya di ilmu alam kayak ambil contohnya data manager itu ya pokoknya kalau ada orang yang mati atau sakit itu artinya nggak etis, udah gitu aja kan. Etika, kandungan etikanya bisa dinalar pakai nomor dan bisa objektif. Sedangkan kalau penelitian humaniora itu ada kasus-kasus tertentu, ada topik-topik tertentu yang secara moral itu pertentangannya tuh nggak mungkin menang, Pak. Jadi ambil contoh yang di Indonesia yang mungkin sekarang baru mulai diraba-raba gitu ya. Mungkin ambil katalah feminisme, kesetaraan hak antar gender. Ketika kita mendeskripsikan feminisme dengan bahasa yang seperti itu kan mungkin di pendapat pertamanya orang pasti oh ya it's fine, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi juga kalau kita mengambil normatif yang ada di Indonesia berdasarkan kultur maupun agama, pasti banyak yang bilang itu nggak moral lah, itu tradisi barat lah, ini dan itulah. Mungkin kalau secara global itu terlalu berat ya Pak. Tapi kalau konsiderasinya di Macung lah, sebenarnya di Macung. Batasnya sampai mana Pak? Riset humaniora kita tuh bisa meraba ke arah yang mungkin sensitif secara kultural dan religius di Indonesia. Sudah Ben, itu ya pertanyaannya. Iya Pak. Oke, terima kasih. Ya, Ben ini suka yang filosofis ini. Ya, terima kasih pertanyaannya, bagus sekali. Sampai sejauh mana kita semakin alert dengan isu-isu yang sensitif di dalam ilmu sosial humaniora ya Ben. Ya, kalau kita membandingkan dengan ilmu alam ya Ben ya. Ketika kita belajar dari sejarah kasus biomedik yang berakibat kepada physical harm begitu kan, itu kan kasusnya ekstrim sekali ya, menyebabkan menyebabkan kerugian fisik ya, bahkan mental. Ini ada satu penelitian ya, penelitian yang dilakukan oleh seorang astronot itu bagaimana dampak orang tidur setahun gitu ya. Tidur setahun tanpa dikunjungi keluarganya gitu ya, terhadap keadaan fisiknya ya. Ternyata setelah ditemukan selama 1 tahun ya kegiatan hanya ada di ruang itu ya, ternyata masalahnya macam-macam, mulai dari masalah fisik ya, metabolismenya, juga masalah keluarga. Ternyata banyak yang bercerai setelah itu. Kenapa? Karena ternyata subjek penelitiannya ini, sorry ini agak melebar ya, subjek penelitiannya ini berselingkuh dengan peneliti yang ada di situ.
Nah, ini akibatnya apa? Ini akibatnya adalah itu tadi, dampak sosial tadi, gitu ya. Nah, apakah ini masuk di dalam wilayah sosial humaniora? Mungkin iya, mungkin ya, karena yang diteliti mungkin ada kaitannya dengan perilaku psikologisnya, ya, tidak semata-mata kajian-kajian fisiologis. Nah, kalau yang ekstrim-ekstrim itu bisa gampang diidentifikasi dan dinilai berdasarkan 3 prinsip tadi, Ben. Justice, beneficiency tadi, dan respect, gitu. Nah, kalau kaitannya dengan sejauh mana lagi yang sensitif dalam konteks kultur budaya bangsa kita, yang pasti SARA, ya. Hal-hal yang terkait dengan SARA ini kan sifatnya sangat sensitif, sehingga memang kalaupun nanti diteliti, ya tidak masalah sebetulnya diteliti. Sekali lagi 3 prinsip tadi harus dihormati. Jadi sejauh mana Anda betul-betul kalau Anda meneliti isu-isu SARA misalkan gitu ya, di dalam penelitian humaniora itu Anda menunjukkan respect, ini volunteer sifatnya, dan Anda menghormati confidentialnya, kerahasiaannya, tidak ada masalah. Juga Anda juga bersikap adil, ya, adil ketika Anda memang nantinya melakukan satu penelitian berdampak kepada pihak subjek yang diteliti dan seterusnya, ya Anda harus bertanggung jawab untuk segera memulihkan dia dalam kondisi awal saat Anda meneliti, gitu kan. Misalkan begini, ya, misalkan di dalam bidang ilmu pendidikan lah, bagaimana efek stres? Efek stres dengan tingkat motivasi belajar. Bisa saja kita membuat efek stres. Contoh, Lis, nilaimu jelek loh Lis. Padahal saya bohong sama Lis. Gak lulus kamu Lis presentasi hari ini. Langsung dia jelek gitu. Kan gitu kan. Nah, kemudian ayo kamu ngambil lagi Lis. Ujian lagi, tes lagi. Ya, itu juga. Ya. Sehingga ketika Lilis saat awal dia mengikuti tes itu dalam kondisi yang baik, ya, saya setelah melakukan satu metode penipuan tadi juga harus bertanggung jawab bahwa setelah penelitian itu Lilis harus berada dalam kondisi seperti semula, tidak kehilangan harga dirinya, dia merasa nyaman dengan dirinya dan seterusnya. Dan juga harus diingat bahwa penelitian-penelitian yang eksperimental tadi itu tidak berdampak kepada histeria gitu. Wah, gitu ya, ketika saya lakukan metode stres tadi, Lilis tidak histeris gitu ya, tidak bisa tidur ya, 2 malam gitu, gara-gara Pak Ginting membuat metode eksperimen stres itu tadi. Nah, apalagi yang terkait dengan isu SARA tadi ya, yang menjadi kendala ini kan masalah ketika ini diungkap di publik juga, Ben, sehingga perlu kehati-hatian dengan informasi yang sifatnya pribadi tadi ya. Ya tidak ada masalah ya, karena kita juga ingin tahu toh ya bagian-bagian dari ilmu isu-isu syarat tadi, karena kita juga ini bagian satu ilmu pengetahuan. Bagaimana kita bisa mendapatkan gambaran kausalistik satu fenomena syarat di Indonesia? Apa yang menyebabkan? Kan kita perlu satu data empiris untuk bisa membuktikan hubungan tadi. Harus diverifikasi. Hanya ketika kita mengambil data, Ben, itu tentu harus mempertimbangkan respect ya. Data informan itu juga jangan sampai terpublish gitu, terpublish. Ya, banyak kok Ben hasil-hasil penelitian yang mengangkat isu-isu sensitif itu. Tidak ada masalah asalkan memang unsur-unsur tadi, keadilan, justice, tadi respect dan beneficent itu betul-betul diperhatikan. Saya rasa itu Ben, mudah-mudahan meskipun jawaban saya tidak lengkap bisa membantu Ben. Terima kasih Pak. Iya, Ben. Baik, lagi-lagi kembali ke prinsip awal lagi ya Pak ya. Lalu Pak Ginting, izinkan saya bertanya. Tadi kan Bapak menjelaskan kalau ada tips-tips bagaimana penelitian kita tetap berada di prinsip itu. Di samping itu Pak, apakah ada tips bagi kita, mungkin kita bisa jadi subjek penelitian untuk kita tidak menerima paksaan atau lain sebagainya, adakah tips-tips tertentu? Oke. Biasanya orang itu akan convince bila dia tahu manfaat dari hasil penelitian ini.
Itu, Liz. Ketika dia bisa mendapatkan informasi itu jelas, ya, dan dia tahu manfaatnya itu bagi dirinya sendiri juga banyak orang, itu orang akan cenderung lebih terbuka dan lebih partisipatif. Dan ada satu jaminan, Liz, bahwa data hasil penelitian ini betul-betul dipertanggungjawabkan, tidak disalahgunakan, gitu ya. Jangan sampai terjadi penyalahgunaan data tadi sampai terekspos ke ruang publik tadi. Namanya dia terekspos dan seterusnya. Coba bayangkan, Liz, ini aib sepanjang hidup loh. Iya kan? Rasa malu ini tidak bisa ditutup. Orang sudah kadang tahu kemana-mana ini. Hingga ya itu ketika itu bisa disampaikan di awal. Jadi di awal penelitian itu kalau bisa semua harus jelas. Bahkan kalau di Amerika itu harus ada semacam surat pernyataan. Apa yang akan nanti dilakukan harus ditandatangani. Itu list, harus list. Jadi terbuka saja. Biarkan orang menilai. Yang penting mereka tahu manfaatnya seperti apa. Baik, Itu Pak. list. Ya, berarti harus ada saling keterbukaan antara si peneliti dan yang diteliti, begitu. Betul. Teman-teman dan juga Bapak Ibu, apabila masih ada pertanyaan, bisa langsung disampaikan di kolom chat, atau bisa langsung mengaktifkan fitur mikrofon. Wah, ini Pak Patris ini. Ya, Pak Patris, silakan. Silakan Pak Patris. Ya, terima kasih Pak Daniel dan juga Lilis. Ini topik yang menarik, tapi sekaligus juga kalau bahasa Inggrisnya itu contentious ya. Contentious itu maksudnya potensial mengundang perdebatan gitu ya. Memang yang saya rasakan itu, apalagi setelah ada IRB yang dibentuk oleh BPM di sini, adalah satu konflik antara keinginan untuk menelurkan satu hasil penelitian yang valid dan kejujuran peneliti terhadap respondensnya. Jadi kalau misalnya saya ingin dalam penelitian humaniora, saya ingin meneliti tentang perilaku karyawan di kantor. Kemudian ada beberapa responden di sebuah kantor, saya mengatakan kepada mereka, Bapak Ibu, nanti jam sekian sampai jam sekian akan saya amati ya tingkah laku Bapak Ibu karena saya sudah melakukan penelitian tentang perilaku staf perilaku karyawan di kantor. Nah, bisa dibayangkan mereka akan seperti apa. Ya tentu mereka akan berlaku baik. Ketika saya mengamati semuanya akan berlaku baik. Akibatnya data yang saya peroleh itu nggak valid karena tidak mencerminkan gambaran perilaku mereka sesungguhnya. Di satu pihak saya harus mengatakan bahwa ini adalah penelitian dan saya akan mengamati saudara dalam masa kerja saudara, tapi di lain pihak tindakan saya itu justru menghancurkan validitas penelitian saya. Akhirnya data yang saya dapat nggak valid karena semuanya langsung berpura-pura jadi baik gitu, semuanya langsung berpura-pura jadi ramah. Jadi sulit ya. Jadi di satu pihak kita ingin jujur, kita tidak ingin melanggar etika, kita harus tidak menipu dan sebagainya. Tapi di satu pihak kita terbentur pada kepentingan untuk menghasilkan sesuatu yang memang benar-benar murni. Kalau itu satu perilaku, ya itu satu perilaku yang murni, tidak dibuat-buat kan gitu ya. Kalau di behavioral science atau humaniora. Jadi ketika saya dihadapkan pada pertanyaan seperti itu, apalagi ketika ada IRB di Majung, saya jadi bertanya-tanya dan sampai sekarang belum ketemu jawabannya. Ya, ini sekedar sharing saja. Jadi seperti saya bilang tadi, ini topik yang bagus karena juga dari satu sisi kita menjaga martabat manusia, tapi di sisi lain kita juga jadi bertanya-tanya gimana ya validitas penelitian saya jadinya terkorbankan nih kalau semuanya tahu bahwa mereka sedang diteliti, kemudian akibatnya tingkah laku mereka tidak lagi natural. Karena tingkah laku mereka tidak lagi alamiah, maka data penelitian saya nggak valid semua sebenarnya. Itu aja Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Patris. Lilis, saya izin menjawab. Pak, silakan. Iya. Apalagi yang mengawasi langsung Pak Patris gitu ya. Ketika karyawannya langsung dibicarakan gitu, ketika ada Pak Patris lewat gitu semuanya langsung diam gitu ya.
Kecuali kalau yang lewat Pak Ginting gitu, mungkin wah santai aja. Lewat Pak Patris langsung berubah 180 derajat Pak Patris. Nah, ini jadi satu bahan ini Pak juga betul Pak Patris. Ini menjadi satu bahan perdebatan juga. Dan akhirnya Pak ABA Pak itu memutuskan begini. Bila memang validitas data itu diperlukan dengan metode yang memang akan berpengaruh pada perilaku, itu bisa menggunakan metode deception tadi. Jadi tidak memberikan informasi secara lengkap. Ada bagian-bagian tertentu. Bapak bisa mengatakan ini penelitian, tetapi tidak mengatakan bahwa secara spesifik akan mengamati perilaku. Sehingga mereka naturalitas tadi itu masih bisa terjaga, kewajaran perilaku. Jadi informasi yang Bapak inginkan itu sebetulnya tidak mereka tahu. Kalau mereka sedang diamati perilaku tertentu, kan tidak semua perilaku ya Pak ya. Jadi ada satu perilaku tertentu. Misalkan Pak ya, ini bukan masalah berbeda. Gitu. Saya ingin meneliti sebetulnya efek anak itu belajar di tempat panas gitu ya, dengan hasil tes gitu. Nah pada saat saya melakukan satu studi eksperimen, saya ajak anak-anak itu keluar. Ayo anak-anak kita tes ya. Loh di mana kita tesnya? Kita ada di luar gitu. Saya tidak mengatakan kepada anak-anak bahwa sebetulnya saya itu meneliti efek mereka kena panas itu dengan tes. Sehingga saya masih bisa mempertahankan kewajaran itu ya tanpa saya harus khawatir dengan validitas data. Meskipun saya harus mengorbankan dan sedikit berbohong, Pak. Nah, di dalam teknik deception kita sebagai peneliti itu harus melakukan dua metode namanya debriefing dan dehoaxing, Pak. Jadi debriefing ketika kita sudah melakukan satu perlakuan seperti itu, kita harus cepat-cepat memberitahu pada mereka, memulihkan lagi. Tadi minta maaf ya anak-anak ya, saya itu membuat kamu itu berjemur. Padahal saya sebetulnya meneliti kamu itu berjemur gitu. Mohon maaf ya, jadi memulihkan lagi Pak. Memulihkan lagi apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka lakukan. Atau ketika saya tadi berbohong pada Lilis, Lis, kamu itu tadi nilaimu jelek, kuabe Lis. Padahal enggak. Itu saya harus melakukan metode dehoaxing. Saya berbohong tadi, Lis. Mohon maaf ya, Lis ya. Nah gitu, Pak. Jadi dua hal ini harus dilakukan, debriefing dan dehoaxing. Mudah-mudahan menjawab, Pak Patris. Makasih, Pak. Ya, Pak. Ya, ini Pak Wawan ada Pak Wawan chimes in ya. Memang benar etnografi itu bisa juga jadi penelitian. Jadi salah satu solusi. Cuma etnografi itu makan waktu lama gitu ya. Dan di etnografi ada yang namanya juga observer's paradox. Jadi ya seperti tadi yang saya katakan, kita mengamati sesuatu supaya kita bisa mendapatkan data yang natural, tapi justru kehadiran kita di situ membuatnya menjadi tidak natural gitu, namanya observer's paradox. Dan yang saya baca sih, mungkin rekan-rekan lebih tahu ya, di etnografi itu kan kurun waktunya lama. Jadi yang perlu dilakukan adalah bagaimana supaya peneliti atau pengamat itu bisa blending dengan atau mingle with the respondent sehingga sedemikian akrabnya sampai pada satu titik di mana mereka tidak lagi merasa diawasi. Ya idealnya begitu, tapi ya lagi itu teori. Mungkin pada prakteknya bisa terkendala juga. Ya terima kasih Pak Wawan atas sumbangannya dan juga terima kasih Pak Daniel jawabannya. Ya, sama-sama. Ya mungkin kalau yang sifatnya etnografis itu dampaknya itu tidak terasa gitu ya. Karena dia harus mingle with the society. Tapi kalau dampak efek dari stres itu kan langsung terasa Pak. Duet gitu kan. Saya langsung bohong pada Lilis. Tapi kan beda ketika saya mengamati perilaku orang di suku ya kan. Tidak ada dampak apapun terhadap mereka. Kan begitu kan. Kalau prinsip tadi itu beneficent, justice and respect itu kita perhatikan, never do harm, maximize benefits. Sebetulnya kalau penelitian yang sifatnya naturalistik itu mungkin ya itu tadilah ya. Jadi betul apa kata Pak Patris, jangan sampai kehadiran kita itu justru akan membiaskan data gitu kan. Ya, okay. Makasih, kita saling melengkapi ya Pak Patris ya. Ya, makasih. Terima kasih juga Pak Wawan ya. Ya Lis, silakan Lis. Baik, sungguh luar biasa. Forkomil hari ini sangat-sangat begitu luar biasa. Tapi Pak Daniel, saya ingin bertanya. Tadi apabila penelitian yang disampaikan Pak Patris memberitahu seandainya
besok saya mau meneliti tentang kebiasaan, terus lalu Pak Daniel menyarankan di akhir, mohon maaf sebenarnya kemarin itu saya cuma penelitian dan lain sebagainya. Apakah itu tidak berpengaruh terhadap keprofesionalitasan seorang peneliti, Pak, atau bagaimana? Iya, asalkan data primernya memang setelah sudah didapat ya, Lis ya. Jadi penelitian yang berakibat stres, harming some psychological condition, physical condition gitu ya. Itu harus segera diatasi, Lis. Tidak boleh tidak. Jadi yakinkan data primer itu segera didapat. Jangan terlalu lama. Efek harmingnya terlalu boleh. Nah, makanya kewajiban kita harus segera. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ketika datanya primer sudah didapat, baru Anda bicara. Nah, ketika Anda belum dapat data primer itu, kemudian Anda bilang begitu, nanti ya ini nggak valid lagi datanya. Itu, Lis. Jadi istilahnya Ya, perlu kegercepan gitu ya, Pak ya? Baik. Untuk teman-teman dan juga Bapak Ibu yang menginginkan bertanya kepada Pak Daniel Ginting atau memberikan opini, sangat disilahkan. Ini rasanya Forkomil cukup lama ini, Lis. Biasanya cuma 1 jam, Lis. Ini sudah satunya. Oke, makasih. Oke, mungkin tidak ada, Lis. Oh iya, Pak. Untuk karena teman-teman dan juga Bapak Ibu tidak ada pertanyaan yang diajukan lagi, mungkin Pak Daniel bisa memberikan kata-kata final statement begitu untuk terlepas dari yang sudah Pak Daniel sampaikan tadi. Halo, Pak Ginting. Oke, barusan ada kendala jaringan, Lis. Silakan, mungkin bisa diulang lagi, Lis. Ya, karena pertanyaan dari teman-teman dan juga Bapak Ibu dosen sudah terjawab semua, mungkin Pak Ginting bisa memberikan final statement untuk pertemuan hari ini. Baik, terima kasih, Lilis. Bapak Ibu dosen yang saya hormati, rekan-rekan mahasiswa yang saya kasihi, terima kasih boleh bersama kita melakukan satu proses diskusi bersama yang konstruktif dan saling melengkapi. Kita tahu bahwa kita sebagai anggota masyarakat akademis, meneliti adalah merupakan representasi identitas kita yang hakiki. Oleh karenanya, ini adalah suatu panggilan buat kita untuk kita lakukan. Namun biar bagaimanapun, apapun alasannya, apapun tujuannya, kita harus kembali melihat hati kita. Apakah tujuan penelitian kita betul-betul didasarkan oleh kemurnian, motivasi yang baik, bagi kepentingan orang lain terlebih dahulu, khususnya untuk perbaikan taraf kehidupan dan seterusnya. Oleh karena itu, selalulah marilah kita menelisik hati kita dulu untuk melakukan apapun termasuk meneliti saudara. Oleh karena ketika segala sesuatu diawali dengan kebaikan, itu akan terbayar dengan hasil yang jauh lebih memuaskan daripada apa yang Anda bayangkan. Selalulah berpikiran baik, selalu motivasi, dasarkan semua perbuatan dengan perbuatan motivasi yang baik. Karena apapun yang akan terjadi ke depan, yakin kita semua tidak bisa tahu apa yang terjadi. Pasti akan memberikan kebaikan, karena kita menabur dengan kebaikan, maka kita akan menuai hasil yang baik. Terima kasih, Lilis. Baik, terima kasih kembali Pak Ginting atas seluruh pemaparan yang sudah disampaikan dan juga kepada Bapak
Patris, Pak Onu, dan Pak Wawan yang telah memberikan berbagai opini sehingga hari ini Forkomilnya begitu informatif sekali. Semoga untuk kedepannya Fakultas Bahasa dan Seni dapat menjalankan Forkomil dengan berbagai topik yang membangun juga. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, tidak terasa kita sudah melewati, sudah selama 1,5 jam kita belajar bersama. Dan saya juga telah mengirimkan link exit gate untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman. Untuk itu nanti sebelum meninggalkan room, jangan lupa untuk diisi. Sebelum Forkomil hari ini ditutup, tadi saya barusan dapat pesan dari Bu Nia untuk mendokumentasikan gitu. Jadi kurang lengkap rasanya kalau pertemuan hari ini tidak didokumentasikan. Mungkin teman-teman bisa on cam, kita dokumentasikan sebentar. Lili, saya bisa menyampaikan sekali lagi. Iya Pak, silakan. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf di dalam penyampaian saya kurang berkenan. Masih banyak kurangnya Bapak Ibu, saya juga masih belajar, sekalipun temanya etis, saya bukan berarti sudah sempurna, selalu melakukan hal itu dengan benar, tapi saya juga masih belajar Bapak Ibu. Mohon maaf bila ada yang kurang. Terima kasih, itu aja Lilis. Baik Pak, ayo teman-teman yang belum on cam bisa on cam sebentar. Oke, saya hitung. Masih ditunggu. Udah. Sudah ya. Nanti di-share ya Lilis ya. Iya Pak. Oke, sepertinya masih teman-teman masih persiapan. Oke, saya tunggu lagi. Ada yang masih mandi mungkin. Pasti kau tahu. Nggak apa-apa, nggak usah mandi juga nggak apa-apa. Saya juga belum mandi kok. Ya, mungkin teman-teman yang nggak ada kendala koneksi aja yang bisa on cam gitu. Oke. 1, 2, 3. Lagi. Gaya bebas boleh. 1, 2, 3. Nih. Baik, terima kasih. Baik Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Karena Forkomil hari ini juga sudah berjalan dan saya menyampaikan sekali lagi terima kasih kepada pembicara kita hari ini, Bapak Dr. Daniel Ginting, atas pemaparan yang begitu luar biasa. Saya Lilis Agustina, mohon maaf apabila ada kesalahan, tutur kata yang kurang berkenan, dan semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita ke depannya. Terima kasih atas kesempatan hari ini dan sampai jumpa di Forkomil berikutnya. Selamat sore.